Oke, halo WhatsApp geng, welcome back to Never Stupid Channel. Di malam hari ini kita akan sedikit menceritakan tentang misteri rumah kentang ya. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Terus nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari kita berdua. Oke guys, Oke, kita lanjut. juara Rumah kentang adalah rumah yang paling legendaris ya di Bandung. paling bersejarah gitu Paling kan. bersejarah. Karena tentang misterinya, Mitos-mitosnya gitu mitosnya kan. Terus juga. Nah, dalam mitos yang tersebar di kalangan masyarakat tentang rumah kentang ini katanya suka menimbulkan bau kentang pas malam hari itu. kalau posisi ngelewat rumah kentang gitu kan, Lewat rumah kentang pasti bau kentang. bau kentang gitu kan. Padahal udah bisa dibilang udah terbengkalai enggak sih gitu kan. Enggak juga sih. Enggak. Terbengkalai sih enggak. Ya, Masih kayak nih. Mas Masih terurus terjaga lah, gitu masih kan. terjaga, Iya. ya. Nah, kabar misteri tentang rumah kentang itu dulunya ada seorang anak kecil laki-laki yang pokoknya meninggal karena terebus. Asli goblok. Kenapa sih? Bete aja. Gulai dong. Gulai. Gue gak dikat. Goblok. Sorry guys. Nah, kabar misteri tentang rumah kentang itu dulunya ada seorang anak laki-laki yang kabarnya itu jatuh ke kuali yang Kuali. dan posisi kuali itu banyak kentang lah, banyak kentangnya. Jadi ada dua orang tuh di rumah yang disebut rumah kentang. Ada pembantu sama anak kecil laki-laki. Nah, di waktu itu anak kecil itu lagi bermain katanya dia itu kan naik ke tangga, terus jatuh ke kuali, Masuk ke kayak misalkan kayak penggorengan atau perebusan penggorengan. gitu. Lagi ngerebus kentang. Kenapa karyawan gak bisa ngelihat anak kecil kalau si anak kecil tuh jatuh? Karena posisi pembantu itu katanya lagi bersih-bersih di ruang tamu katanya gitu kan. Nah, pas tahu-tahu anak kecil udah masuk ke kulai itu gimana? kuali anjing. Iya, kulai. Sering guys. Ya pokoknya shock. Ya pasti shock lah. Iyalah. Ya pasti shock ya, karena anak bosnya masa sih jatuh. Aduh anjing. Nasi minta itu jemput aja. Masa anak bosnya jatuh gitu. Lalu apa goblok. Aduh. Terus sorry guys, kita banyak bercanda asli deh. Gak ada. Sorry banget. Terus udah. Jadi si Karan tuh tahu si anak kecil udah masuk ke dalam kuali itu. Terus nah disitulah awal tapi dari misteri rumah si anak kecil pas jatuh tuh dia naik kemana? Kenapa bisa masuk ke kuali itu? Karena posisi di atas wajan gede itu Ada ada tangga. Ada tangga, tapi tangganya nggak pakai penghalang atau pegangan gitu kan? Enggak. Oh. Ya otomatis dia itu jatuh ke bawah. Pas Dan pas banget masuk ke kuali itu.
kuali itu. Makanya disitulah awal mula misteri rumah kentang tersebut guys. Jadi ini tapi ada satu cerita nih, ada satu cerita. Cerige. Gak akan bener guys kalau kita disatuin kayak gini karena terus Ada satu cerita nih dari teman gua, tapi gua gak sebutin ya namanya. Dia tuh dulu pernah lewat ke depan rumah kentang itu dan dia itu lihat ada anak kecil yang lagi bermain. Terus dia itu merasa aneh banget katanya karena Kenapa? dalam posisi pakaiannya itu nggak beraturan lah, nggak bersih lah. Terus pakaiannya itu kayak zaman dulu lah. Zaman dulu gitu kan, gak kayak sekarang. Terus Dan herannya dia itu katanya kenapa sih anak kecil itu bermain jam segini, dan di waktu itu dia itu posisi jam 7:30, jam 7:30 udah Isya jam 7:30 malam. Terus karena penasaran dia samperin tuh anak dia posisi satu orang. Satu orang. Dari awalnya anak itu lari-lari sambil sambil ketawa-ketawa. Pas dia samperin, anak itu langsung diem, kaku kayak patung. Pas dia pegang pundak anak. Pas dia pegang kayak gini, iya. Pas langsung anak itu nengok ke belakang dan Coba wajahnya lihat. itu banyak darah. Katanya widih. hancur pokoknya anaknya itu. Mukanya itu ada luka bakar. Biasalah kayak gitu, hancur. Terus temen gue itu langsung cabut, pokoknya dia tuh langsung demam berarti sakit. Dia langsung cabut ninggalin si anak kecil itu atau kayak gimana? Ya, langsung kabur. Pas dia nengok ke Iya, belakang. pas dia Dia mukanya langsung dia kabur, Kabur. cabut lari. Terus Dia tuh langsung sakit 3 hari, geng. Hah? Teman gue itu pokoknya dia tuh gak mau makan, gak mau mandi. Wah, serius? Serius lah, kebayang terus tuh anak. Ya. Tapi itu juga katanya, kalau gue sih percaya nggak percaya. Iya sih. Nah, Itu juga mitos. terus dia itu katanya pergi ke ke salah satu tempat di mana ada temennya yang asli orang situ juga. Nanya tentang rumah kentang itu. Dulunya sih rumah itu tuh biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Terus karena ada Karena kejadian kayak gitu kayak mungkin gitu. ya. Jadi Mungkin jadi angker, mungkin nggak tahu. jadi angker kayak gitu. Pak itu kecelakaan siapa yang tahu gitu kan, Iya. musibah gitu kan. Tapi kok kenapa bisa dibilang angker rumah kentang gitu sih? Udah terkenal banget sih rumah kentang itu, malahan udah dijadiin film. Gimana Udah film rumah kentang. kitanya Kita juga cerita gitu tentang- kan. Kalau kita emang niatnya ngebaik gitu kan ya pasti ngebaik juga kan kitanya. Kalau kita niatnya baik pengen tak cari tahu doang ya nggak bakal nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hantu anak kecil itu doang sih. Sebenarnya ada banyak kan. Ada 2 kecelakaan di Jalan Acehnya, kan itu di tempat di Jalan Aceh itu rumah kentang itu. Nah, di sekitar rumah kentang itu banyak juga yang kecelakaan. Jadi katanya. bukan di dalam rumah kentang doang gitu kan, tapi sebelumnya masih banyak Di gitu kan. jalan gitu. Dan penyebab kecelakaannya juga ada yang karena karena Banyak lah gitu kan. Yang paling benar tuh bayangan hitam katanya. Yang Ada- paling seringnya itu bayangan hitam. Bayangan hitam ya, kalau Bisa kata dibilang warga itu genderuwo. bisa bilang gitu. Genderuwo kata warga di situ, banyak yang nyebut itu Tapi genderuwo. kita nggak tahu gitu kan, cuma ini cerita-cerita doang. Terus Nah, dalam
angka kecelakaan juga Udah nama sih, pakai nama juga. udah bisa dibilang udah nggak bisa terhitung gitu kan, udah banyak kok. Udah banyak banget sih. Terus kata warga juga tempat itu menjadi tempat kumpulnya makhluk gaib sih. Tempat kumpulnya itu juga kata warga. Di belah mana? Di jalan. Di rumah itu, di rumah kentang itu. Sekitar jalan itu yang sering terjadi kecelakaan itu dari rumah Emang kentang. posisi rumah kentang tuh jalannya lurus atau belok atau gimana sih? Gue gak tahu sih. Gue Kalau misalkan iya. pikir pakai logika, kalau misalkan banyak yang kecelakaan gitu kan di jalan, kalau misalkan belok kan masuk ke logis gitu kan. Kalau misalkan lurusan kecelakaan kayak gimana, paling tabrakan jeder. Kalau belokan kan bisa apalah gitu kan. Tapi menurut korban kecelakaan itu katanya pas dia lewat, pokoknya pas jam 8 ke atas, pokoknya jalannya itu udah mulai sepi ya. Udah mulai sepi, terus dia itu lihat di depannya itu ada yang kayak kabut katanya. Oh jadi gini men, jadi posisinya jadi tiba-tiba bayangan hitam gitu kan. Jadi Iya. kita Sampai-sampai kan dia tuh udah kelihatan Paham, jalan, sampai kan dia nabrak apalah, pohon atau apa. itu udah banyak kan lucu. Pastilah. Jadi warga sana nggak berani lewat rumah bukan rumah sih, jalan Dan Aceh. dekat rumah kentang tuh pada nggak berani jam 8 ke atas. Tapi kalau sekarang sih nggak tahu ya, pasti masih ada lah. Masih ada gitu kan. Tapi kabar tentang apa rumah kentang itu, faktanya itu gini. Gimana? Tentang anak kecil yang jatuh itu sebenarnya emang sih, tapi tidak disengaja. Oh, Kan ada juga dulu tuh mitos tentang pembunuhan karena katanya anak kecil itu dibunuh katanya sama pembantunya gitu. Tapi bukan kayak gitu, faktanya anak kecil itu jatuh ke wajan yang gede itu, kuali disebutnya. tanpa sengaja. Ya, itu kan sebuah kecelakaan ya, peristiwa kecelakaan. Terus rumah itu sekarang tidak kosong. Ada yang meninggal, Ada yang nempatin. ada yang nempatin, yaitu pekerja swasta di Universitas Bandung yang ninggalinnya itu. Terus fakta tentang kecelakaan di Jalan Aceh itu sebenarnya bukan dari bayangan hitam kalau warga kata salah satu RT di situ. Banyak yang bilang. Tapi penyebabnya itu kan di Jalan Aceh itu kan dari pencahayaan jalan atau lampu Kurang jalan gitu kan. kurang sedikit minim, jadi sampai kan gak kelihatan, sampai kan udah tahu-tahu nabrak pembatas jalan, sampai kan Faktanya kayak gitu kan. Terus ya mungkin itu saja sih faktanya ya. yang kita ketahui gitu kan, nggak ada. Rumah kentang. BTW kita lagi ngerak badan, serius kita lagi ngerak badan kan Cuk. Tapi ada satu misi yang jangan lewat, ada satu misi yang jangan lupa kalian tonton. Soalnya nanti kita akan pergi explore ke kuburan Cina yang ada di Kolonel Masturi. Santiong. Santiago. Rencana kita mau ke sana guys. Soalnya, Jadi kalian tunggu aja. soalnya mereka sama tim kru Never Stop kan belum pernah tuh. Jadi kita OTW ke sana. Udah Insya kita Allah malam Jumat nanti. udah skip sekarang, kita kayaknya ngebahas masalah rumah kentang, kayaknya yang kita ketahui cuma segitu aja gitu kan. Itu kita mitos-mitos aja. nggak kita lebih-lebihin, nggak kita kurang-kurangin, ya seadanya kayak gitu aja yang kita ceritain gitu kan. Mau kalian terima atau enggak ya nggak apa-apa, yang penting kita udah cerita gitu. Dah. Ya faktanya tentang rumah kentang itu ya tidak begitu Tidak begitu semuanya ke masalah mistis horor, enggak. Jadi takutnya kayak gini, kalian nyangkanya rumah kentang tuh takut rumah kentang tuh horor gini, tapi faktanya enggak gitu. Bener itu cuma kecelakaannya aja, cuma yang bikin mistis itu. Sebenarnya enggak kan. Yang penyebab faktor pertamanya yang bikin mistis itu ya
salah satu warga yang mencium bau kentang katanya pas lewat rumah. Siapa tahu kan jualan kentang itu kan orang masyarakat lagi jualan kentang. Bisa jadi yang lagi masak kentang. Nah, itu kan kita positif aja. Positif thinking aja. Gitu kan masa iya sih ada hantu masak kentang. Enggak ada Positif thinking aja. Itu cuma mitos saja. Nah pokoknya kalian jangan lewati itulah. Kita bakal seru-seruan nanti Santiong, oke. Buat kalian yang belum subscribe dulu, oke. Dan follow Instagram kita official, bukan official. Never Stupid. Never Stupid Neverstupid.nsd. Terus kalian komen, kita mesti bang misalkan explore ke kota sini dong, ke Cimahi. Lu saranin aja, insya Allah kita datang nih. Kalau misalkan kita kuat. Yoi. Segitu aja deh. Segitu aja. Saya Rehan. Gua Imung. See you Next ready video. Bye. BTW kita lagi dolan nih cuy. Nah guys, kalian jangan lupa subscribe. BTW ini kalian nih, kita cerita-cerita udah jam berapa nih? Udah jam 12. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next video. Bye.